وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا مجيب السائلين. صلى الله على محمد. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita sehat, memberikan kita sempat berada di bulan mulia yaitu bulan Sya'ban. Maka mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Sya'bana faballighna Ramadan waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wa suknal jinan wal itqa minan niran. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyampaikan kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dan catatlah kami sebagai orang yang bisa berpuasa di dalam bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, sehingga kami memperoleh ampunan Engkau ya Allah, dan memperoleh kedudukan di surga Engkau ya Allah, dan dibebaskan daripada api neraka Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah tadi kita baca burdah, kita lanjutkan baca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah sampai pada halaman yang ke-16, penjelasan yang ke-11 tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amadna bi asrari wa bikum amin. Tahrimul ghanaimi alaihim. Fakanu idza ghtanamu syai'an min a'da'ihim lam yahilla lahum ay ya'khuduhu wa yansarifu fihi bal yajma'unahu wa tanzilu narun minas sama'i fatahriquhu fayakunu dhalika alamata qabuli ghazwatihim kama qala Allah ta'ala hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Di antara syariatnya umat terdahulu, para jamaah rahimakumullah, itu kalau mendapat harta rampasan. Harta rampasan itu bukan begal, Pak ya. Jadi jangan dianggap begal. Harta rampasan itu, jadi misalnya orang muslim berperang dengan orang kafir. Orang kafirnya kalah. Maka harta yang dibawa dalam peperangan itu bisa diambil oleh orang Islam. Kudanya, kalau bawa emasnya, pedangnya, baju perangnya, itu bisa diambil. Itu namanya ghanimah, harta rampasan. Jadi orangnya dibunuh, hartanya diambil. Dulu ada salah satu orang yang ingin merendahkan ajaran Islam. Di antaranya bab ghanimah, Pak. Bab mengambil harta rampasan perang, harta tawanan perang. Mereka bilang bahwa Islam itu kejam. Orangnya dibunuh, Pak, hartanya diambil. Jadi yang orang yang merendahkan itu ibaratnya hidup zaman sekarang mungkin dibilangnya orang Islam itu begal, Pak. Orangnya dibunuh, hartanya diambil. Tapi ketika logikanya dibalik, ditanya orang itu, kalau seandainya ada maling ke rumah kamu, maling itu mau mengambil harta kamu, dan maling itu membawa tembak atau membawa senjata tajam, kira-kira ketika berperang dengan kamu dan kamu kalahkan maling tersebut, senjatanya apa kamu berikan lagi ke maling atau kamu sita? Pasti, Pak, orang yang berpikir cerdas disita. Tak mungkin Bapak malingnya udah kalah, senjatanya diberikan lagi. Tak mungkin. Berarti Bapak memberikan kesempatan dia untuk berbuat jahat lagi. Sebenarnya itu yang dilakukan Islam.
Ketika orang kafir itu ingin merusak Islam, dilawan oleh orang Islam, dan kalah dia, kemudian senjatanya singkatnya bukan dirampas, tapi disita lagi itu bahasanya. Itu sebenarnya adalah cara terbaik agar senjata tadi itu tidak berada di tangan yang salah. Kalau senjata tadi itu berada di tangan yang salah, dia akan berbuat kesalahan lagi. Nah, jadi logikanya seperti itu. Nah, umat terdahulu kalau berperang, misalnya seperti umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Umat Nabi Musa itu pernah diperintah Allah untuk berperang mendatangi sebuah negeri. Diajak Islam tidak mau, malah dia menentang. Akhirnya diperangi oleh Nabi Musa. Kalah orang non-muslimnya, orang kafirnya kalah. Hartanya disita, hartanya diambil. Tapi harta yang diambil tersebut tidak bisa diambil sendiri-sendiri, Pak. Artinya dimiliki tidak bisa. Tapi harta yang diambil tadi itu mesti dikumpulkan di satu tempat. Nanti ada api yang menyambar. Kalau ada api yang menyambar, maka berarti harta tadi itu diterima dan peperangannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau ada agama kalau mati dibakar, Pak. Kenapa? Karena kalau bisa dibakar berarti diterima oleh bahasa mereka tuh Sang Hyang Widi. Kok bahasa kita Yang Maha Esa. Makanya dibakar. Makanya kalau sampai ada orang ibaratnya dalam agama mereka mati tidak bisa terbakar, Pak, itu dianggap hina. Dianggap mati tertolak. Ngambil dari mana? Ngambil ceritanya dari Nabi Musa tadi itu. Yang hartanya kalau dia dapat daripada peperangan, disita daripada orang-orang kafir tadi, itu tidak boleh bisa dimiliki oleh masing-masing orang, tetapi dikelompokkan, dikumpulkan di satu tempat, nanti ada api yang menyambar. Cuma bedanya kalau yang tadi agama yang membakar itu dibakar, Pak. Bukan ada api datang membakar, bukan begitu. Itu aja bedanya. Kalau zaman Nabi Musa itu api betul, turun dari langit apinya membakar itu. Ammal ummatul Muhammadiyah, sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika terjadi peperangan antara muslim dan kafir, kafirnya kalah, maka hartanya bisa diambil oleh orang Islam. Peperangan Badar menang orang Islam, kudanya diambil, bajunya diambil. Bahkan yang masih hidup itu ditawan, Pak. Jadi tawanan perang. Kalau perempuan jadi budak, kalau anak-anak juga jadi budak, hamba sahaya, bisa diperjualbelikan pada masa itu. Tetapi perlu dipahami, Islam atau perang dalam Islam di masa Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang tak bisa dihindari lagi. Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini, Pak. Di antara sifat yang ditanamkan, yang disematkan Allah kepada beliau, Rahim, Raufun Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Penyayang Rasulullah itu. Pertanyaannya, kenapa mesti dalam sejarah Islam kok ada perang, Ustaz? Kalau memang Rasulullah itu penyayang, perang itu memang tidak bisa dihindari. Artinya kalau tak dilawan, habis Islam, Pak. Maka dilawan. Bahasanya kok guru-guru kita dulu menceritakan tentang peperangan itu, jangankan manusia, semut saja diinjak bisa menggigit, Pak. Apalagi manusia yang memiliki harga diri, yang punya akal. Jadi semuanya itu contoh perang Badar, Pak. Perang Badar itu terjadi peperangan pertama di dalam Islam. Biar kita paham kenapa dalam Islam itu ada perang. Perang di dalam Islam itu bukan sesuatu yang diinginkan, tapi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam peperangan Badar itu sahabat orang-orang Mekah dan sahabatnya Nabi Muhammad yang hijrah ke Madinah, itu niatnya, Pak, mau ngambil haknya. Ketika sahabat yang dulu dari Mekah hijrah ke Madinah, itu tak membawa apa-apa, Pak.
Rumahnya ditinggalkan, tanahnya ditinggalkan, istrinya tak mau ikut, ditinggalkan istrinya. Lahan pertaniannya ditinggalkan, tempat perdagangannya ditinggalkan. Kosong-kosong datang ke sana. Setelah mereka pindah, di belakang oleh orang-orang Quraisy itu hartanya diambil dan diperdagangkan ke negeri Syam. Ada berita hartanya orang-orang sahabat yang dari Mekah tersebut setelah diperdagangkan dibawa balik ke Mekah melewati jalur Badar. Ada sebuah tempat yang disebut dengan Badar. Mendengar informasi itu, para sahabat dari Madinah siap-siap membawa senjata bukan untuk perang, mau ngambil haknya. Setelah keluar, ada intelijen lah, kok sekarang ada intel lah gitu. Ada intelijen dari Mekah yang memberitahu bahwa seorang orang Islam di Madinah mau menghadang harta benda kita yang dibawa oleh Abu Sufyan dari negeri Syam. Orang Mekah bangun semua. Ini kalau dibiarkan harta kita habis. Datanglah dari Mekah berjumlah 1.000 orang. Sahabat yang dari Madinah berjumlah 313 orang. 1:3, Pak. Kendaraannya kudanya itu hanya 50 orang. Sedangkan dari pihak Quraisy kudanya yang berkuda itu 300 orang. Pokoknya persenjataannya kalah, kendaraannya kalah, jumlahnya kalah. Mau mundur tak bisa, Pak. Udah keadaannya mundur bahaya, maju musuh. Maka pilihannya tak ada lain, perintah perang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Suruh lawan. Tapi waktu itu sahabat Nabi Muhammad SAW cerdas. Cerdas, Pak. Rasulullah dibuatkan kemah. Nabi mau berperang, tapi kata sahabat, engkau jangan berperang wahai Nabi. Biar kami yang berperang. Engkau duduk di sini. Kalau kami mati berjuang demi engkau, Islam masih bisa tersebar kemana-mana. Tapi kalau engkau yang meninggal, engkau yang wafat, apa artinya bagi kami hidup? Apa artinya bagi kami kehidupan? Itu cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Perang jadi, Pak. 313 lawan 1.000 orang. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang banyak sebab izin Allah. Diturunkan oleh Allah malaikat yang disebut dengan Ahlul Badar. Bajunya, gamisnya putih, sorbannya hijau. Sahabat itu melihat itu, Pak. Ada orang-orang yang membantu para sahabat, tapi sahabat tak kenal. Itu diceritakan setelah perang Badar. Pokoknya orang itu tak terkalahkan. Jangankan kalah, luka aja tak ada, Pak. Malaikat itu, Pak. Yang diturunkan Allah, pertolongannya Allah. Sampai seorang ulama di Jember itu buat sholawat yang terkenal bagi kita yang disebut dengan sholawat Badar. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Itu kok ketemu orang Wahabi, Bapak, dianggap syirik itu. Sholawat itu dianggap bawa ke neraka. Sholawat salatullah salamullah itu. Kenapa? Karena kita bertawassul, Pak. Bi ahlil badri itu kita minta kepada Allah lewat kemuliaannya ahli Badar. Itu yang disaksikan oleh malaikat, ya oleh para sahabat itu. Nah, harta yang ditinggalkan dalam peperangan oleh orang kafir Quraisy itu disebut dengan ghanaim, harta sitaan, sehingga boleh dimiliki oleh para sahabat. Bisa dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu tak bisa. Nah, sekarang tidak ada istilah ini. Tak ada istilah harta sitaan itu, tak ada. Kecuali sitaan karena kita misalnya tak bisa bayar ke bank dan lain semacamnya, paling begitu. Tapi itu bukan disebut ghanimah. Bukan disebut hukum masuk hukum ini, tidak.
Karena sekarang zamannya bukan zamanul harbi, bukan zaman peperangan. Sekarang ini zamannya adalah zaman macam mana kita membangun persatuan, membangun perdamaian dan lain semacamnya. Jadi itu perbedaan antara umat Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu.